Alhamdulillah. Kita mulai, yaitu ini pertemuan minggu ketiga. Minggu kemarin kita libur, ya. Mau diganti, ayo. Nggak diganti, kita kehilangan satu kesempatan. Tapi nanti gantinya misalkan mau ganti di minggu terakhir juga nggak apa-apa. Di minggu sebelum UTS loh. Dijadwalkan saja. Karena ini padat banget materinya. Oke, kita lanjutkan ini. Yang keempat, yaitu trigonometri. Yaitu trigonometri. Trigonometrinya trigonometri dasar, yaitu sinus BX maupun kosinus BX. Sehingga YP-nya sama dengan YP sama dengan 1/FD terhadap sinus BX maupun 1/FD terhadap kosinus BX, itu rumus langsung tidak ada. Jadi 1/FD sinus BX maupun 1/FD kosinus BX rumus langsung tidak ada. Yang ada adalah 1/FD kuadrat sinus BX sama dengan 1/F min B kuadrat sinus BX. Ini hasilnya selalu negatif ya. B-nya dikuadratkan dulu baru min. Kalau min B dikasih kurung berarti selalu positif. Tapi kalau B kuadrat, B-nya dikuadratkan dulu baru dikasih min ini. Jadi yang mengandung D kuadrat diganti dengan min B kuadrat. Juga ini 1/FD kuadrat kosinus BX sama dengan 1/F min B kuadrat kosinus BX. Yang mengandung D kuadrat diganti dengan min B kuadrat. Di mana F min B kuadratnya tidak boleh sama dengan 0. Ini satu rumusannya. Nah, asalnya itu sebenarnya dari sini, baik integral maupun diferensialnya. Salah satu contohnya saja, misalkan diferensial dari sinus BX sama dengan apa? Diferensial dari sinus BX sama dengan apa? Turunan dari sinus BX sama dengan apa? Ayo. B kosinus BX, betul. Jadi sama dengan B kosinus BX. Kemudian kalau turunan kedua, ya terima kasih. Turunan kedua dari sinus BX. Dari sinus BX. Itu sama dengan, kan sama dengan turunan dari ini kan? Turunan pertama, turunan kedua dari sinus BX itu sama dengan turunan dari ini kosinus B kosinus BX. Jadi B-nya saya keluarkan di sini. Kemudian turunan dari kosinus BX sama dengan apa? Turunan dari kosinus BX sama dengan B minus B sinus BX. Jadi minus B sinus BX. Nah, disinilah maksudnya seperti itu. Nah, sehingga di sini kan ada min B dikalikan B. Berarti sama dengan minus B kuadrat sinus BX. Nah, ini asal dari, kok yang diganti ini D yang mengandung D kuadrat. Iya, sinusnya kan tetap. Jadi yang mengandung D kuadrat ini diganti dengan min B kuadrat. Hasilnya selalu negatif. Min B kuadrat. Ya. Silakan dipahami, kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Ini masih rumusannya dulu.
Selanjutnya adalah contoh. Belum muncul di saya. Oke. Nah, contohnya adalah ini. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Jadi D plus 1 kuadrat Y sama dengan 25 sinus 2X. Maka untuk mendapatkan penyelesaian komplementer, maka kita cari persamaan karakteristiknya dulu, yaitu M plus 1 kuadrat sama dengan 0 atau M12-nya sama dengan min 1. Akar yang sama, sehingga YC-nya sama dengan C1 ditambah C2X, ini menunjukkan kesamaannya, E pangkat minus X. Nah, selanjutnya adalah YP sama dengan 1 per FD, ya, FD-nya adalah 1 per D plus 1 kuadrat terhadap 25 sinus 2X. Kemudian, nih D plus 1 kuadratnya dijabarkan sama dengan 1 per D kuadrat plus 2D plus 1 terhadap 25 sinus 2X. Pertanyaannya adalah, B-nya sama dengan berapa? B sama dengan berapa untuk persoalan ini, permasalahan ini? B-nya sama dengan 2, betul. Ya, B-nya sama dengan 2. Nah, di rumusannya, ya, di rumusannya yang mengandung D kuadrat diganti dengan min B kuadrat. Yang mengandung D kuadrat diganti dengan min B kuadrat. B-nya sama dengan 2. 2 kuadrat 4, jadi min 4. Jadi yang mengandung D kuadrat diganti dengan min B kuadrat. Tinggal 1 per min 4 plus 2D plus 1 terhadap 25 sinus 2X. Kemudian ini disederhanakan sama dengan 1 per 2D minus 3 terhadap 25 sinus 2X. Nah, ini tidak mengandung kuadrat. 2D min 3 tidak mengandung kuadrat. Maka penyebutnya untuk penyebutnya untuk mengandung kuadrat maka dikalikan dengan sekawannya, yaitu 2D plus 3 per 2D plus 3. Hasilnya adalah 2D plus 3 per 4D kuadrat min 9 terhadap 25 sinus 2X. Selanjutnya 25-nya ini kita tulis di depan nih. Kemudian yang mengandung D kuadrat ini, yang mengandung D kuadrat diganti dengan min B kuadrat. Jadi minus 4. Jadi 4 dikalikan min 4, min 9. Nah, kemudian 2, tetap D itu adalah diferensial. Diferensial dari sinus 2X sama dengan 2 kosinus 2X. Kemudian 3 dikalikan sinus 2X sama dengan 3 sinus 2X. Nah, ini sama dengan min 25. 4 dikalikan min 4 sama dengan min 16. Min 16 min 9 sama dengan min 25. 25 dibagi min 25 sama dengan min 1. Sehingga hasilnya di sini kan masih ada sisa min 1. Jadi min 1 dikalikan 2 kali 2 kosinus 2X sama dengan min 4 kosinus 2X. Min 1 dikalikan 3 sinus 2X sama dengan min 3 sinus 2X. Nah, ini yang dinamakan YP-nya, penyelesaian komplementer. Sehingga penyelesaiannya adalah YC
Nih YC-nya ditambah dengan YP. Silahkan dipahami dulu sebentar, kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Silahkan. Maaf, D yang ada pada 2D tidak diubah menjadi min 2. Turunan dari sin kan penyebut, maaf, pembilang. 2D kan pembilang, jadi diferensial kan? Diferensialnya dari sinus 2x, duanya, ini kalau saya clear dulu ya sebentar. Nih, duanya ini saya tulis di sini. Yang di sini penyebutnya yang mengandung D kuadrat diganti langsung. Tapi D sebagai pembilang itu kan pengoperasian langsung bisa. Jadi D adalah diferensial. Diferensial dari sinus 2x itu sama dengan 2 kosinus 2x. Jadi diferensialnya adalah di sini. Tadi kan sudah diferensial dari sinus bx sama dengan b kosinus bx kan gitu tadi disebutkan. Nah, kemudian 3 dikalikan sin sama dengan 3 sin. Begitu. Jadi untuk Nur Hafid itu tidak dirubah menjadi min 2. Enggak, diferensial saja. Kemudian untuk AD, 2D-nya kenapa menjadi 2 cos 2X? Seharusnya bukan 2 cos 2X, tapi 4 cos 2X. Ya, begitu. Karena duanya tulis, kemudian diferensialnya juga 2 cosinus 2X. Oke. Selanjutnya adalah, nih, selesaikan PD berikut dari D pangkat 3 minus 8Y sama dengan 64 kosinus 2X. Nah, di sini tetap untuk mendapatkan penyelesaian komplementer kita cari persamaan karakteristiknya. Karena ini pangkat 3 maka kita gunakan Horner. Nah, selanjutnya dari Horner tersebut memiliki akar yang sama dengan M1 sama dengan 2 dan M23-nya kompleks min 1 plus minus akar 3J. Sehingga YC-nya sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah ditambah E pangkat minus X C2 kosinus akar 3X ditambah C3 sinus akar 3X. Nah, dari sini nih, maka YP-nya sama dengan 1 per D pangkat 3 minus 8 terhadap 64 kosinus 2X, ya, yang mengandung kuadrat diganti dengan min B kuadrat. Untuk ini pengertiannya yaitu untuk penyebutnya. Tadi kan 1 per FD. Jadi untuk penyebutnya yang mengandung kuadrat diganti dengan min B kuadrat. Nah,
Di sini D pangkat 3 itu kan sama dengan D kuadrat dikalikan dengan D. Gitu. Jadi D kuadrat dikalikan dengan D. Yang mengandung kuadrat ini nih, yang mengandung kuadrat ini diganti dengan min B kuadrat. Jadi kalau di sini adalah D pangkat 3 dan B-nya sama dengan 2, 2 kuadrat 4 dikasih min jadi min D. Jadi ini sama D kuadratnya diganti min 4 D. Jadi hasilnya adalah di sini nih. Nah, minus 8 terhadap 64 kosinus 2X. Nah, selanjutnya sama dengan kita keluarkan min 4-nya, jadi 1 per min 4, D plus 2 terhadap 64 kosinus 2X. Ini tidak mengandung kuadrat, penyebutnya tidak mengandung kuadrat. Maka dikalikan sekawannya. Karena ini D plus 2, maka sekawannya adalah D min 2 plus, per D min 2. Sehingga hasilnya sama dengan D min 2 per min 4, D kuadrat min 4 terhadap 64 kosinus 2X. Nah, selanjutnya adalah 64 ini kalau kita bagi dengan min 4 sama dengan min 16. Jadi di sini kita tulis di depan. Kemudian yang mengandung kuadrat ini mengandung kuadrat diganti dengan min B kuadrat. B-nya sama dengan 2, 2 kuadrat sama dengan 4 min. Jadi D kuadrat diganti min 4. Kemudian diferensial dari kosinus 2X sama dengan min 2 sinus 2X. Dan min 2 dikalikan kosinus 2X sama dengan min 2 kosinus 2X. Selanjutnya, min 4 sama dengan min 8. Jadi di sini 16, min 16 per min 8. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 2. Sehingga 2 dikalikan min 2 sinus 2X sama dengan min 4 sinus 2X. Min 2 dikalikan 2 dikalikan min 2 kosinus 2X sama dengan min 4 kosinus 2X. Ini adalah YP-nya. Sehingga Y sama dengan YC nih ditambah dengan YP. Silakan dipahami dulu. Untuk contoh yang kedua. Ada pertanyaan? Sebentar ya, saya batuk. Aduh, maaf. Saya ngomong tadi banyak. Tadi kan batuk, saya mute. Sekarang ngomong banyak, ternyata lagi off.
Iya. Yuk, ini baleni mana saya ngomongnya. Oke, nggak apa-apa. Mohon maaf, karena tadi batuk. Suatu induktor 2 Henry, ya saya ulangi, resistor 4 ohm dan kapasitor 0,05 farad dihubungkan secara seri dengan suatu baterai dengan GGL gerak gaya listrik E sama dengan 100 sinus 4 T volt. Pada saat T sama dengan 0, muatan pada kapasitor sama dengan 2 coulomb. Dan arus dalam rangkaian sama dengan 0. Tentukan muatan dan arus pada saat T lebih besar 0. Pertanyaannya adalah, kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Jadi hukum Kirchhoff yang kedua itu bagaimana? Hukum Kirchhoff yang kedua. Ayo, sama dengan apa hukum Kirchhoff yang kedua? Sigma Nah, ini loh. Beda potensial pada loop tertutup sama dengan 0. Jadi loop ini hadit yang ini yang pas. Jadi kalau jumlah GGL dan IR sama dengan 0. Hanya IR saja, wong di sini ada RLC loh. Ada L. Kalau R-nya memang IR, ada L, ada kapasitor. Nah, jadi tidak hanya E saja, E-nya ada, L-nya ada, R-nya ada, C-nya ada, kapasitornya ada. Ya, jadi lebih lengkapnya ya beda potensial yang dalam loop tertutup atau dalam rangkaian tertutup sama dengan 0. Tidak harus IR. Ya. Nah, selanjutnya adalah potensial yang dihasilkan, ya, potensial yang dihasilkan dari induktor itu sama dengan berapa? Nggak usah lihat besarannya dulu, hanya potensial yang dihasilkan induktor itu adalah L, resistor itu adalah R, kapasitor itu adalah C. Jadi potensial yang dihasilkan induktor sama dengan apa? Potensial yang dihasilkan induktor sama dengan, kalau ini potensial yang dihasilkan resistor adalah IR. Saya tulis RI. Karena R-nya nanti koefisien, jadi ini RI. Potensial yang dihasilkan dihasilkan resistor adalah RI. Potensial yang dihasilkan induktor sama dengan berapa? Induktor. Ini pakai XL itu pakai impedansi ya? Sama dengan apa? Yang lainnya? L, DI, DT. Ya, ada di rangkaian listrik bukunya ada. Nah, ya. Kemudian potensial yang dihasilkan kapasitor sama dengan apa?
yang dihasilkan kapasitor. Potensial yang dihasilkan kapasitor. Sama dengan? Apa? Sama dengan? Ayo, ini yang typing banyak tapi kok nggak di-send-kan. Sama dengan? Apa ini? D kuadrat W per din. Apa ya? Satu per C integral dari I dt. Itu bukan dt dic. Jadi 1 per C integral I dt. Ya, jadi, nah nanti ini kan kita akan menyelesaikannya ya, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan operator D. Nah, berarti menggunakan diferensial, persamaan diferensial. Nah, sementara di sini ada DI dt, nih diferensial, dan di kapasitor ada integral, yaitu integral dari I dt. Nah, kemudian kita tahu bahwa arus itu apa? Pemahaman tentang arus itu apa? Ada yang tahu? Ngomong terus dari pagi tadi. Jadi kesedak-sedak. Ayo. Arus adalah apa? Arus adalah gerakan atau aliran yang melalui suatu benda. Muatan yang mengalir persatuan waktu. Laju aliran muatan listrik. Ayo apa? Arus adalah laju perubahan muatan terhadap waktu. Yang hampir benar itu si ini Nur Hafid gitu. Jadi persatuan waktu. Jadi muatan yang mengalir atau persatuan waktu. Jadi kalau kalian baca ada beberapa buku itu laju perubahan muatan terhadap waktu. Nah, arus itu kan I, ya, I. Di dalam penulisan secara matematis, laju perubahan muatan terhadap waktu, muatan itu adalah Q, maka I itu sama dengan dq dt. Jadi arus itu adalah laju perubahan muatan terhadap waktu. I sama dengan dq dt. Nah, kalau I sama dengan dq dt, maka di dt sama dengan berapa?
DI/DT-nya sama dengan berapa? Kalau I ini sama dengan DQ/DT, maka DI/DT sama dengan I sama dengan DQ/DT. Kalau DI/DT, I sama dengan DQ/DT. Kalau DI/DT sama dengan sama dengan D2Q/DT kuadrat. Jadi kalau I ini diturunkan, ya, I ini diturunkan, maka DQ/DT-nya juga diturunkan. Karena sudah turunan pertama, maka kalau diturunkan menjadi turunan kedua. D2Q/DT kuadrat, begitu ya. Nah, sehingga nih L-nya ini L kan ini LDIDT. Maka kalau kita rubah ke dalam Q semua, jadi kita rubah ke Q semua, maka menjadi L D2Q DT kuadrat. Kemudian R-nya ini menjadi R I kan dirubah menjadi DQ/DT. I-nya kan sama dengan DQ/DT. DQ/DT. Kemudian ini 1/C integral I-nya kan DQ/DT. DQ/DT. Oh, kok jadi gini? I-nya kan sama dengan DQ/DT. Kemudian di sini ada DT. Nah, DT-nya bisa saling menghilangkan. Integral dari DQ sama dengan Q. Berarti ini adalah Q/C. Ini per C ya. Nah, 1/C integral I-nya adalah DQ/DT, DT. DT-nya bisa saling menghilangkan. Integral DQ sama dengan Q. Nah, ini nanti yang kita kerjakan, persamaan ini yang kita kerjakan dengan menggunakan operator D. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Kalau mau disalin silahkan dipahami tadi, ya. Yang penting hubungan ini loh, potensial pada induktor adalah LDIDT, potensial pada RRI, potensial pada kapasitor 1/C integral DIDT. Kemudian I sama dengan DQ/DT, maka sama dengan ini. Nih, untuk mendapatkan nanti kan aplikasinya kan tidak RLC, mungkin RC, LR, semacam itu. Udah? Nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan.
Ya, oke. Selanjutnya adalah nih diketahui dulu ya. Penyelesaiannya diketahui LRC cari, L-nya 2 Henry, R-nya 4 ohm, C-nya 0,05 farad, E-nya 0,0 E-nya 100 sinus 4T volt. Nah, Q0 pada saat muatan pada saat T sama dengan 0 sama dengan 2 coulomb, arus pada 0. Nah, arus ini kan juga sama dengan DI dt. Maaf, dq dt. Nah, maka persamaannya menjadi bentuk seperti ini. Kalau hukum Kirchhoff-nya kan ini minus, ini min sama dengan 0. Nah, kalau E-nya pindah ruas menjadi bentuk ini, gitu. Jadi L D2Q dt kuadrat ditambah R dq dt ditambah Q per C sama dengan E. L-nya berapa? L-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 0,05 farad. Semuanya kita bagi dengan 2, 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2 sama dengan 2, 1 per 0,05 dibagi 2 sama dengan 10. Ya, sama dengan 10 Ki sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, ini adalah bentuk persamaan diferensial kalau kita tulis dalam ini dq dt. Kalau kita tulis dalam operator D sama dengan D kuadrat plus 2D plus 10 Q sama dengan 50 sinus 4T. Nah, di sini Y-nya diganti dengan Q, X-nya diganti dengan T. Gitu. Nah, selanjutnya kita mengerjakannya dengan metode yang tadi, ya. Kita cari persamaan karakteristiknya, yaitu M kuadrat plus 2M plus 10 sama dengan 0. Kita bentuk faktor kuadrat murni, ini adalah faktor kuadrat murni, yaitu M plus 1 kuadrat plus 9 sama dengan 0, atau M plus 1 kuadrat sama dengan min 9, atau M plus 1 sama dengan plus minus akar 3J. Jadi akar min 9 itu sama dengan 3J. Dan M12-nya sama dengan min 1 plus minus 3J. Sehingga C-nya sama dengan E pangkat minus T, C1 kosinus 3T plus C2 sinus 3T. Silahkan dipahami dulu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, selanjutnya adalah KP-nya. KP-nya sama dengan 1 per D kuadrat plus 2D plus 10 terhadap 50 sinus 4T. Nah, di sini B-nya sama dengan berapa? B-nya sama dengan berapa? 4, betul. Ini adalah B-nya. Nah, yang mengandung D kuadrat diganti dengan min B kuadrat. 4 kuadrat 16 min 16. Ini adalah min 16. Sehingga 50-nya bisa ditulis di depan. 1 per min 16 plus 2D plus 10 terhadap sinus 4T. Kemudian 50 tetap ini disederhanakan sama dengan 1 per 2D minus 6 terhadap sinus 2T. 2-nya bisa dikeluarkan di sini,
Kemudian kan mengandung apa? 2 keluar tinggal D minus 3. Karena tidak mengandung kuadrat, maka kita kalikan sekawannya yaitu D plus 3. Jadi di sini D plus 3 per D kuadrat minus 9 terhadap sinus 4T. Nah, 50 per 2 sama dengan 25. Yang mengandung kuadrat ini diganti dengan min B kuadrat. Kemudian diferensial dari sinus 4T sama dengan 4 kosinus 4T. 3 dikalikan sinus 4T sama dengan 3 sinus 4T. Nah, ini ada 25, ya, 25, di sini adalah minus 25, saling menghilangkan tinggal sisa min, jadi min dikalikan 4 kosinus 4T sama dengan min 4 kosinus 4T, min dikalikan 3 sinus 4T sama dengan min 3 sinus 4T. Nah, ini yang dinamakan Ki P-nya. Sehingga Ki sama dengan Ki C, nih, ditambah dengan Ki P. Silahkan dipahami dulu sebentar. Kalau ada pertanyaan, kalau kurang paham bisa ditanyakan. Sudah? Pertanyaan? Nah, selanjutnya adalah Ki yang tadi sama dengan ini, Ki sama dengan E pangkat minus T, C1 kosinus 3T plus C2 sinus 3T, min 4 kosinus 4T, min 3 sinus 4T. Ini adalah Ki-nya, maka arusnya adalah dQ dt. Jadi ini nih diturunkan. Hasil penurunannya adalah ini. Kemudian kalau disederhanakan penulisannya adalah nih. Silahkan dipahami dulu, kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Silahkan.
Ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah Q0 sama dengan 2. Tadi kan ada yang diketahui. Jadi pada saat T sama dengan 0, muatannya sama dengan 2. Jadi kalau kita masukkan di sini, nih, Q0 sama dengan 2, berarti 2 sama dengan E pangkat 0, 1. Kosinus 0, 1. Dikalikan C1, maka ini adalah C1. Sinus 0, 0. Berarti ini ditambah dengan 0. Kemudian dikurangi 4. Kosinus 0 sama dengan 1. 1 kalikan 4, 4. Kemudian sinus 0 sama dengan 0. Jadi ini minus 0. Sehingga kita bisa tulis sama dengan 2, ini kalau 1 dikalikan C1 kan C1, 1 kalikan 0 kan 0. Jadi 2 sama dengan C1 minus 4. Maka C1-nya sama dengan 6. C1-nya sama dengan 6. Nah, selanjutnya untuk I-nya arusnya sama dengan 0. Jadi ini arusnya sama dengan 0. 0 sama dengan E pangkat 0 adalah 1, kosinus 0 sama dengan 1, maka di sini sama dengan 3C2 min C1. Nah, kemudian sinus 0 sama dengan 0, jadi ini minus 0. Kemudian ditambah sinus 0 sama dengan 0, dikurangi kosinus 0 sama dengan 1, jadi di sini adalah 12. Nah, berarti 0 sama dengan 3C2 min C1 min 12 sama, sehingga C1-nya sama dengan 6, maka 3C2 min 6 min 12 sama dengan 0. Atau 3C2 sama dengan 18 dan C2-nya sama dengan 6. Nah, nanti nilai-nilai ini yang kita masukkan. Ini C1-nya di sini, ini C1 masuk. Ini C2-nya ada di sini. Masuk di sini. Sama, ini nanti C2-nya dimasukkan di situ. Nah, selanjutnya kan ini 6, maka bisa ditulis 6 kali 6 E pangkat minus T. Nih, kalau di sini 3C2, 3 dikalikan C2, C2-nya adalah 6, 3 kali 6, 18 dikurangi 6, sama dengan ini adalah 12. Kemudian ini sama dengan 24. Jadi 12-nya nanti bisa dikeluarkan, maka hasilnya sama dengan nih. Sama dengan 6 E pangkat minus T, kosinus 3T plus sinus 3T, min 4 kosinus 4T, min 3 sinus 4T kulom. Sedangkan arusnya adalah 12 E pangkat minus T, kosinus 3T min 2 sinus 3T, plus 16 sinus 4T, min 12 kosinus 4T ampere. Ini kalau kita analisa secara matematis, tapi kalau kalian biasanya secara praktis itu, kalau di praktikum, mungkin kalian belum pernah melakukan praktikum ya. Jadi kalau melakukan praktikum, merangkai sendiri, RLC dirangkai sendiri, maka di situ muatannya itu langsung maksimum. Jadi kita tidak bisa menentukan sama dengan matematik. Kalau matematika diisi berapa? Pada T-nya sama dengan 5 detik, 10 detik, 60 detik. Nah, itu kita bisa per detik di sini. Makanya Q-nya dalam fungsi T. I-nya juga dalam fungsi T. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan?
Oke, selanjutnya yang ke E dan F, yang ke 5, 6. Ini bisa rumusannya bisa serentak. Jadi E dan F itu Rx-nya adalah E pangkat AX terhadap V, di mana V-nya adalah polinomial dan V-nya trigonometri. Jadi bisa serentak untuk rumusannya ini. Maka YP sama dengan 1 per FD ya, terhadap E pangkat AX dikalikan dengan V itu sama dengan E pangkat AX 1 per FD plus A. Jadi ini E pangkat AX-nya ini sudah kita tulis di depan, maka FD-nya diganti dengan FD plus A terhadap V. Nah, V-nya polinomial. Kalau polinomial, maka 1 per FD-nya dideretkan. Maaf, kalau V-nya polinomial, 1 per FD plus A-nya dideretkan. Sedangkan untuk trigonometri, maka 1 per FD plus A-nya yang mengandung kuadrat diganti dengan min B kuadrat. Begitu. Langsung saja mungkin ke contoh. Sebentar. Nah, untuk ke contoh yaitu ini D kuadrat plus D min 2 Y sama dengan 32 X kuadrat E pangkat 2X. Tetap kalau kita untuk menghitung, untuk mendapatkan penyelesaian komplementer, maka kita dapatkan persamaan karakteristiknya, ya, yaitu M kuadrat plus M minus 2 sama dengan 0. Atau M plus 2, M min 1 sama dengan 0, M1 sama dengan min 2, dan M2-nya sama dengan 1. Akar yang berbeda, maka YC-nya sama dengan C1 E pangkat minus 2X ditambah C2 E pangkat X. Selanjutnya, YP sama dengan 1 per D kuadrat plus D minus 2 terhadap 32 X kuadrat E pangkat 2X. Nah, ini kan polinomialnya adalah X kuadrat. Ini adalah polinomialnya X kuadrat. Maka 32 E pangkat 2X-nya bisa ditulis di depan. Kemudian yang mengandung D diganti dengan D plus A. A-nya di sini sama dengan 2. Ini A-nya di sini adalah 2. Nih, E pangkat AX, maka A-nya sama dengan 2. Kemudian D yang ada di sini nih diganti dengan D plus A. Sampai di sini dulu. Silakan dipahami, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke. D-nya kan sudah diganti dengan D plus A. Sementara D-nya belum dirubah dulu, ditambah dulu D plus A dulu, baru proses. Nah, karena ini polinomial, maka 1 per FD-nya dideretkan, begitu. Adik. Ya, sudah sampai di sini paham ya semuanya. Kemudian D plus 2 kuadrat itu kalau dijabarkan menjadi D kuadrat plus 4D plus 4. Di sini ada D plus 2 min 2. Nah, ini sama dengan D kuadrat, ini bisa hilang ya, yang ini bisa hilang. Kemudian ini D kuadrat, 4D ditambah D, 5D, kemudian di sini plus 4. Jadi
32 pangkat 2X 1 per D kuadrat plus 5D plus 4 terhadap X kuadrat. Nah, ini yang dirubah. Ya, ini yang dirubah atau 1 per FD plus A-nya ini kan FD plus A. Nah, itu karena polinomial ini dideretkan. Atau sama dengan 32 pangkat 2X dibuat pola 1 per 1 plus atau 1 min. Nah, ini kan 4, 4-nya bisa dikeluarkan, di sini tinggal 1 plus, nah ini D kuadrat plus 5D dibagi 4. Nah, terhadap X kuadrat. Karena ini 1 plus, maka deretnya adalah 1 min plus dan seterusnya. Jadi ini diperoleh 32 pangkat 2X per 4, kemudian deretnya adalah 1 minus D kuadrat plus 5D per 4 ditambah D kuadrat plus 5D per 4 kuadrat min dan seterusnya terhadap X kuadrat. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dipahami dulu. Sudah ada pertanyaan? Oke, selanjutnya adalah nih 32 per 4 sama dengan 8, jadi 8 pangkat 2X, kemudian ini dijabarkan biar mudah ngitungnya, yaitu 1, nih seperempatnya tadi kan D kuadrat plus 5 per 4 kan seperempatnya bisa dikeluarkan, kemudian ini kan per 4 kuadrat jadi 1/16, kemudian D kuadrat plus 5D kuadrat itu dijabarkan menjadi D pangkat 4 plus 10D pangkat 3 plus 25D kuadrat terhadap X kuadrat. Nah, selanjutnya nih X, jadi X kuadrat dikalikan 1 dikalikan X kuadrat adalah X kuadrat dikurangi 1/4, turunan kedua dari X kuadrat adalah sama dengan 2, kemudian ini 5-nya ini adalah 5 di sini, diferensial dari X kuadrat sama dengan 2X. Selanjutnya 1/16 kita tulis 1/16, turunan keempat dari X kuadrat itu sama dengan 0, turunan ketiga dari X kuadrat juga sama dengan 0. Sehingga yang ada tinggal 25, turunan kedua dari X kuadrat sama dengan 2. Sampai di sini. Kemudian yang mengandung kuadrat digabung dengan kuadrat, jadi sama dengan X kuadrat. Kemudian yang mengandung X saja, ini 5 dikalikan 2X sama dengan 10X, dikalikan min 1/4, jadi min 10/4X. Kemudian ditambah yang tidak mengandung X, jadi di sini sama dengan ini dulu. Ini dengan ini hapus sama dengan 8, berarti sama dengan 25 per 8, kemudian di sini min 1/4 dikalikan 2, kalau dibuat per 8 itu sama dengan minus 4 per 8. Nah, 25 per 8 min 4 per 8 sama dengan 21 per 8.
Kemudian 8-nya ini kita masukkan, jadi E pangkat 2X, 8X kuadrat minus 20X min 21. Ini adalah YP-nya. Sehingga Y sama dengan YC plus YP. Sampai di sini, silakan dipahami dulu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ada pertanyaan untuk ini? Nah, selanjutnya adalah contoh berikutnya. Nih, contoh ini menjawab pernyataan yang kemarin di permasalahan yang ketiga, yaitu eksponen, yang YP sama dengan 1 per FD E pangkat AX sama dengan E pangkat AX per FA dengan syarat FA tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang apabila FA-nya sama dengan 0, ya, jadi kemarin kan tidak boleh, kita tidak bisa menjawab dulu karena materi eksponen dikalikan polinomial belum. Nah, sekarang nih soalnya adalah Y double aksen plus 3Y aksen plus 2Y sama dengan 4E pangkat minus 2X. Maka kalau kita tulis dalam operator D sama dengan D kuadrat plus 3D plus 2 Y sama dengan 4E pangkat minus 2X. Persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat plus 3M plus 2 sama dengan 0 atau M plus 1, M plus 2 sama dengan 0. Kita dapatkan M1 sama dengan min 1 dan M2-nya sama dengan min 2. Sehingga YC-nya akar yang berbeda, YC-nya sama dengan C1 E pangkat min X ditambah C2 E pangkat min 2X. Selanjutnya adalah, nih, YP sama dengan, kalau kita menggunakan aturan eksponen, maka hasilnya ini sama dengan 0. Jadi yang mengandung D diganti dengan A. Jadi min 2 kuadrat ditambah 3 kali min 2 ditambah 2. Ini hasilnya sama dengan 0. Maka ini tidak memenuhi syarat. Sehingga mengerjakannya adalah nih. YP sama dengan 1 per FD. Ya. YP sama dengan 1 per FD. FD-nya adalah D kuadrat plus 3D plus 2 terhadap 4E pangkat minus 2X. Nah, karena kalau kita masukkan langsung tadi sama dengan 0, maka ini dikalikan dengan 1 dan dianggap sebagai polinomial. Jadi 1 ini polinomial. Maka kita gunakan metode eksponen dikalikan polinomial. Nah, kalau kita gunakan eksponen dikalikan polinomial, maka ini 4E pangkat minus 2X pindah di depan, maka di sini adalah D plus A. Yang mengandung D diganti dengan D plus A. Karena A-nya sama dengan min 2, maka D yang ada di sini nih diganti dengan D minus 2. D yang ada di sini nih diganti dengan D minus 2.
ditambah 2 plus 1 terhadap 1. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk ini? Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah, terima kasih. Nah, selanjutnya, satu. Yang dalam kurung kita jabarkan, jadi D-2 kuadrat itu sama dengan D kuadrat min 4D plus 4. Kemudian ini 3 dikalikan D, jadi 3D minus 6 plus 2 terhadap 1. Nah, jadi di sini sama dengan 4 dikurangi 6, min 2 ditambah 2, 0. Kemudian ini min 4 plus 3 sama dengan min 1, min D. Jadi kalau kita sederhanakan sama dengan 4E pangkat minus 2X 1 per D kuadrat minus D. Nah, satu ini tadi kan berupa polinomial, tapi satu pun juga merupakan apa? Konstanta. Nah, kita gunakan metodenya menggunakan konstanta saja. Kalau polinomial kan dideretkan, nanti ribet lagi dideretkannya. Jadi kita buat ini saja konstanta. Nah, kalau konstanta, maka konstanta tersebut dibagi dengan A0. Nah, dibagi dengan A0. Syaratnya A0 tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini A0-nya sama dengan 0. Maka kalau A0-nya sama dengan 0, maka konstanta tersebut dibagi dengan koefisien dari pangkat terendah. Yaitu caranya seperti ini. Jadi 1 per ya, sama dengan 4E pangkat minus 2X, 1 per D-nya dikeluarkan ya, D minus 1 terhadap 1. Maka ini, min 1 ini yang dianggap sebagai A0, maka konstanta 1 dibagi dengan A0 atau 1 per min 1, nih. Kemudian minusnya kita tulis di depan nih, ini 1 per D terhadap 1, itu adalah sama dengan integral 1 itu sama dengan X. Nah, integral 1 sama dengan X, maka YP-nya sama dengan minus 4X E pangkat minus 2X. Ini adalah YP-nya. Sehingga YC sama dengan, Y sama dengan YC plus YP. Silahkan dipahami dulu. Oke, saya minta maaf karena jam 16.15 ini ada acara POBKD. Ya, jadi ada acara ini. Terlampir adalah salinan keputusan dikti Dirjen Dikti Kemendikbud. Nah, kita diwajibkan mengikuti hari Kamis jam 16.15 sampai 18.45. Wow, nabrak maghrib ini nanti. Ya,
Sampai di sini? Nah, untuk yang ini, eksponen dikalikan trigonometri, sabar dulu, ya, sabar dulu. Jadi nanti dibahas di acara minggu depan. Untuk kuliah penggantinya, tolong dijadwalkan, karena materinya padat. Karena yang 3 minggu ini, sebenarnya minggu depan itu sudah membahas apa namanya, Laplace. Karena belum kita bahas, kemudian juga apa namanya, untuk hiperbolikus juga belum kita bahas. Nah, terus kita ke transformasi Laplace. Tolong PJ-nya dikonsulkan sama teman-temannya, nanti kapan dirembuk, bisanya kapan. Jadi nanti apa namanya, dicocokkan dengan jadwal saya. Kalau saya kosong itu hari Jumat seharian. Tapi kalau hari Sabtu, kemarin saya mencoba yang kuliah pengganti hari Sabtu, itu nggak bisa, etolnya nggak bisa. Kemudian kebetulan juga saya ada repot, jadi akhirnya kuliahnya hari Jumat sore. Kalau hari Sabtu nggak bisa, hari Jumat sore mereka teman-teman yang kelas apa itu, saya kuliahnya jam Jumat sore, jadi bisa. Oke, saya minta maaf semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.